Rektor nonaktif Universitas Lampung, Karomani, memakai modus infak untuk menerima uang suap dari para mahasiswa baru. Praktik menitipkan mahasiswa baru di Unila terjadi sejak tahun 2010. Sebanyak 6 orang saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK, Agung Satrio Wibowo, dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Unila tahun 2022, dengan terdakwa Andi Desviandi selaku penyuap rektor nonaktif Unila Karomani, di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Rabu 23 November. Saksi yang dihadirkan adalah PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti sekaligus dosen Universitas Airlangga Sri Cahyandari, dosen Universitas Syah Kuala Ahmad Nizam, dan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus Ketua BKNPTN Wilayah Barat Fatah Sulaiman. Selanjutnya, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unila Yulianto, Dekan Fakultas Kedokteran Unila Diah Wulan Sumekar, dan Kabiro Perencanaan dan Humas Unila Budi Sutomo. Saat pemeriksaan saksi Warek 3 Unila Yulianto, JPU KPK Agung Satrio Wibowo sempat membacakan isi BAP Yulianto. Sebab, saksi mengaku tidak mengetahui praktik titip-menitip calon mahasiswa baru di Unila. JPU lalu menegur dan mengingatkan saksi Yulianto agar berkata jujur. Karena menyampaikan keterangan palsu di meja persidangan akan ada sanksi pidana hukum, Yulianto pun menjawab sudah menitipkan 4 orang mahasiswa, yaitu ada 4 orang mahasiswa, 2 untuk jurusan FKIP, 1 FISIP, dan 1 fakultas hukum. Yulianto mengungkapkan bahwa budaya titip-menitip mahasiswa baru di Unila sudah dilakukan sejak tahun 2010. Namun, ia mengaku tidak mengetahui apa dasar hukumnya. Karena tidak ada dasar hukum tertulis, Yulianto juga mengaku pernah memberikan donasi untuk pembangunan gedung Lampung Nahdlin Center pada tahun 2021. Mendapatkan fakta mengenai bahwa ada beberapa jalur untuk penerimaan mahasiswa baru, diantaranya adalah Teknik Wafiko Mandiri. Dan untuk di Patah dari Untirta Serang dengan di Pak Nizam dari Universitas Syah Kuala itu untuk teknis pelaksanaan ujian mandiri. Dalam persidangan terungkap bahwa praktik suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Unila memakai modus infak untuk pembangunan gedung LNC. Dalam kesaksiannya, Kabiro Perencanaan dan Humas Unila, Budi Sutomo, mengatakan diperintahkan oleh Rektor nonaktif Unila Karomani untuk mengumpulkan infak pembangunan gedung LNC. Budi mengaku, mengumpulkan uang sebesar 2,2 miliar untuk mendukung pembangunan gedung LNC atas perintah Karomani. Uang tersebut itu berasal dari 8 orang tua mahasiswa baru. 4 diantaranya merupakan titipan Warek 2 Unila, Asep Sukohar, sebesar 650 juta, Herman Haen 250 juta, Mardiana, anggota DPRD Lampung, 100 juta, Evi Kurniati 100 juta dan Wayan 250 juta. Budi mengatakan, Herman Haen sebetulnya menitipkan mahasiswa baru melalui jalur ujian tertulis dengan memberikan uang sebesar 150 juta. Karena tidak lulus, Karomani lalu menyarankan agar daftar lewat jalur mandiri dengan memberikan uang sebesar 250 juta. Budi mengungkapkan, alasan sebagian uang tersebut dibelikan emas batangan supaya bisa digunakan untuk keperluan pembangunan gedung LNC. Menanggapi keterangan Budi Sutomo, JPU KPK Agung Satrio Wibowo mengatakan bahwa itu tidak berkaitan dengan terdakwa Andi Desviandi. Sehingga keterangan lebih lanjut akan dibahas saat persidangan Karomani. Mahasiswa baru jalur mandiri dan yang tadi dipersoalkan ternyata secara aturan yuridisnya, itu teknisnya, itu tidak ada passing grade standar nilai, tetapi passing grade nilainya berapa itu kan dihitung dari mahasiswa yang memang ikut mendaftar, kemudian direngkengkan dan nilainya itu dibagi. Jadi tidak ada ketentuan formil yuridis yang memang mensyaratkan nilainya berapa, standarnya apa. Nah itulah yang menjadi persoalan dalam perkara ini. Yang kedua ternyata fakta persidangan muncul banyak pihak-pihak yang dalam tanda kutip menitipkan mahasiswanya, mahasiswa baru dan kemudian memberikan sejumlah uang seperti yang disampaikan oleh Pak Asep Sukohar dan Budi Sutomo, termasuk ada mantan kepala daerah, ada politisi dan lain-lain. Nah itu ternyata setelah persidangan ini kan terbuka bahwa ternyata permainannya seperti ini. Nah tetapi apakah ini nanti endingnya seperti apa kan ini persidangan masih panjang.
Diketahui, pada hari Rabu, 23 November 2022, KPK memanggil anggota DPR RI asal Lampung Muhammad Kadafi, Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo dan Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, terkait perkara dugaan suap mahasiswa baru jalur mandiri Unila yang menyeret Rektor nonaktif Unila Karomani. KPK juga memanggil 2 orang lainnya dari pihak swasta, yakni Alziar Dianis Tabrani dan Thomas Aziz Rizka. 5 orang tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, namun Kadafi dan Dawam Raharjo berhalangan hadir. Unila mau dipilih. Dikti dalam hal ini apa yang mau dilakukan? Tanggapan Ibu? Kita selalu mengawal terkait setiap pemilihan rektor ya, tidak hanya untuk rektor Unila. Jadi seluruh pemilihan rektor kan ada peraturannya melalui Permendikbud, sehingga pemilihan akan dilakukan berdasarkan Permenristek Dikti nomor berapa saya lupa. Ya, oke. Poinnya diawasi. Turunnya di sini. Enggak, sini Bu. Di sini Bu. Iya, dipantau dan dimonitor. Bu, tadi Ibu menjelaskan soal SPI. SPI itu Iya. bukan Bu, SPI, Satuan Pengawas itu, iya. Itu sebenarnya apa sih tusinya Bu? Itu adalah soal non akademik dan akademik. Jadi dia melakukan audit dari sisi aspek yang non akademik maupun dari aspek manajemen ya. Terkait dengan dia harusnya bekerja secara independen di tingkat perguruan tinggi. Yang tujuannya adalah sebagai membantu untuk Ijen dalam melakukan pengawasan yang ada di tingkat perguruan tinggi. Dia bertanggung jawab ke siapa Bu? Rektor atau siapa? Sebenarnya yang membentuk adalah rektor, tetapi dia dapat dianggap sebagai partnernya rektor walaupun melaporkan hasil auditnya itu adalah kepada rektor. Dari Bandar Lampung, Martogi Pinem, Kupas TV, melaporkan.